Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah pada pertemuan di siang hari ini Jumat tanggal 11 November ya 2021 kita pada kesempatan kali ini masih di mata kuliah yaitu tentang sejarah atau sejarah peradaban Islam yang mana diampu oleh dosen kita Bapak Dr. Rais Abdullah MA. Pada kesempatan di siang hari ini kita akan membahas tentang makalah 3 kerajaan besar Islam Turki Utsmani, ya, Syafawi, Persia, dan Mughal India, yang mana ini akan dipaparkan dan dibahas langsung pematerinya yaitu Ustadz Andri. Kepada semua Bapak, Ibu, dan teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai untuk perkuliahan ini, marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita inginkan dalam mendapatkan ilmu ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Andri untuk memaparkan materi tentang makalah yang sudah di-share di Zoom ini. Silakan Ustadz Andri. Oh, mohon maaf Ustadz Andri, ini sudah ini ya, apa namanya, sudah di-share screen ya? Ini saya kan. Tapi masih belum jelas di tempat saya. Masih putih aja ini. Belum terlihat, Pak Andre. Coba diulang lagi. Sudah share screen, mungkin bagikan layar ya pakai HP ini. Tapi belum muncul ininya, apa tulisannya atau PowerPoint-nya. Belum, Ustaz Andri. Belum ya, Ustaz? Belum. Apakah sudah, Ustaz? Kelihatan? Oke, sudah. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz Aminuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Rais Abdullah selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan juga teman-teman sekalian, ustazah, ustaz yang berbahagia dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat masing-masing rumah ya, ada yang di kampus, ada yang di rumah. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita hancurkan puji syukur atas kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kejahilan, zaman kebodohan hingga zaman perang bintang yang pada saat ini kita rasakan. Terima kasih banyak sebelumnya. Izinkan saya sedikit menyampaikan materi mengenai masa 3 kerajaan besar, pendirian, perkembangan politik, kemajuan peradaban, dan kemunduran atau keruntuhan Utsmani di Turki, Safawi di Persia atau Iran, dan Mughal di India. Dan kita di sini akan membahas ada sub-bab pembahasan baik dari pendirian,
perkembangan politik, kemajuan peradaban, dan juga kemunduran atau keruntuhan. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, dari dinasti Turki Utsmani, sejarah singkat berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol di utara negeri Cina pada tahun 1281 Masehi. Nama kerajaan Utsman itu diambil dari dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka. Yang pertama, Sultan Utsmani Ibnu Saudi Ibnu Ortogrol Ibnu Sulaiman Shah Ibnu Qiyab, kabilah Kap di Asia Tengah. Nah, kemunculan dinasti Turki Utsmani ini yang kemudian pemimpin kabilahnya yaitu Sulaiman Shah, yang pada saat itu mencari perlindungan dari serangan bangsa Mongol yang ingin menguasai dunia Islam. Sehingga Sulaiman Shah ini kemudian meminta pertolongan kepada Sultan Alauddin II, yang pada dekade sebelumnya, kabilah kepemimpinan Sulaiman Shah ini awalnya dia suku tersebut meminta pertolongan kepada Jalaluddin dari dinasti Khwarizmi Shah di Traktornya. Lalu kemudian Jalaluddin meminta agar Sulaiman dan anggota sukunya tinggal di Asia Kecil, masih dalam menghindari serangan Mongol. Kemudian mereka pindah ke Syam. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka kemudian pindah tempat karena memang pada masa itu kabilah Sulaiman Shah ini memang masih dalam ancaman lah, masih diburu lah oleh bangsa Mongol. Jadi berpindah-pindah dari Turkistan, kemudian Persia dan juga Irak, sehingga pada akhirnya meminta pertolongan kepada Sultan Alauddin II. Pada saat itulah kemudian Sultan Alauddin II, pada saat Sulaiman Shah ini sudah diberikan tempat, mereka membantu. Kebetulan pasca itu Sulaiman Alauddin II ini di dinasti Saljuk, yang memimpin dinasti Saljuk, berperang dengan tentara Bizantium. Nah, pada saat itu Sulaiman Shah ini kemudian membantunya. Pada saat itu pula kemenangan atas dinasti Saljuk yang dipimpin Sultan Alauddin II ini kemudian menjadi kebahagiaan karena bisa menaklukkan Bizantium. Nah, pada saat itulah kemudian Sultan Sulaiman Shah ini diberikan wilayah kecil di Asia Kecil oleh Raja Sultan Alauddin II ini. Lalu kemudian Sulaiman Shah ini memiliki anak namanya Utsman. Nah, sebelum kemudian Sulaiman Shah ini wafat dan juga Sultan Alauddin II wafat, sudah mengamanahkan lah kepada anaknya bahwa yang akan meneruskan kepemimpinan kabilah Oghuz yang kemudian digantikan oleh Utsman, anaknya sendiri, yang kemudian pada saat perperangan setelah Sulaiman Shah meninggal pada tahun 1289, dan juga setelah itu di daerah dinasti Saljuk ini mengalami peperangan juga, peperangan juga yang kemudian Sultan Alauddin II ini terbunuh, sehingga pasukan atau dinasti-dinasti kecil yang berada berhimpun di dalam dinasti Saljuk ini terpecah-pecah menjadi dinasti-dinasti kecil. Maka pada saat itulah Utsman pun menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah-daerah yang diduduknya. Sejak saat inilah
Daulah Turki Utsmani resmi berdiri di Asia Kecil dengan sultan pertamanya Utsmani. Nah, jadi anak dari Sulaimantah ini yang kemudian menjadi seorang raja Turki Utsmani yang pertama. Lalu kemudian kerajaan Utsmani melakukan ekspansi pelebaran wilayah ke Eropa Timur dan berhasil melakukan Konstantinopel, ibu kota kerajaan Romawi, sehingga pada masa ini ekspansi semakin terbuka. Nah, kemudian itu sejarah singkat berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Jelas seperti itu yang dapat saya sampaikan. Lalu kemudian dari perkembangan politik, dari kepemimpinan Utsmani ini dari tahun 1300 Masehi, raja besar keluarga Utsmani, anak dari Sulaimantah, pemimpin kabilah Oghuz, yang kemudian dia diberi gelar dijuluki Sultan Opti atau Kening Sultan. Ini gelarnya Muqaddimah Sultan. Yang kemudian pada masa kekuasaannya melakukan perluasan wilayah ke kota Brosa di Bizantium yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan pada tahun 1326 Masehi. Lalu kemudian raja yang menggantikan Utsmani ini selesai wafatnya yaitu Raja Orkan pada tahun 1326 sampai 1359 Masehi. Perkembangan ekspansinya juga sama di benua Eropa. Orkan ini juga menaklukkan beberapa tempat seperti Azmir tahun 1327 Masehi dan juga Tawasianili tahun 1330 Masehi, Iskandar tahun 1338, Antara tahun 1394 dan Galilei tahun 1356. Lalu juga dilanjut, ekspansi ini dilanjut oleh kepemimpinan yang baru oleh Murad I pada tahun 1359 sampai 1389 Masehi, yang kemudian menetapkan keamanan dalam negeri dan memperluas daerah ke benua Eropa, yang kemudian menaklukkan Adrianopel yang dijadikan ibu kota baru kerajaan Utsmani itu sendiri. Lalu kemudian secara berangsur-angsur tergantikannya kembali dan oleh kepemimpinan yang baru oleh Sultan Bayezid I pada tahun 1369 sampai 1403 Masehi. Di sini pasukan Kristen merasa cemas terhadap ekspansi kerajaan ke Eropa. Paus mengorbankan semangat berperang, namun pasukan Sultan Bayezid I dapat memukul mundur pasukan Kristen. Pada saat kepemimpinan Sultan Bayezid I, ini perluasan wilayah masih dilakukan dan pada saat itu orang Kristen itu merasa ini berbahaya kalau terus diteruskan, ya, karena dia berusaha untuk melawan, tetapi pada akhirnya tetap mengalami kekalahan dari pasukan Kristen tadi. Lalu kemudian ekspansi sempat berhenti karena adanya tekanan dan serangan dari pasukan Timur Leng ke Asia Kecil, yang kemudian ini yang menjadikan Sultan Bayezid I menghentikan karena pasukan Timur Leng yang kemudian juga dari para sekutu, ya, seperti itu, yang kemudian menyerang dan menekan, sehingga Sultan Bayezid I berhenti sejenak untuk kemudian bertahan, ya, seperti itu. Kemudian pertempuran hebat terjadi antara tahun 1402 Masehi dan pasukan Turki mengalami kekalahan. Bayezid I dan putranya ditawan kemudian meninggal pada tahun 1403 Masehi. Kekalahan tersebut membawa dampak yang buruk bagi kerajaan Utsmani, yaitu banyaknya penguasa-penguasa Saljuk di Asia Kecil yang melepaskan diri.
Begitu pula dengan Bulgaria dan Serbia, tapi hal itu dapat diatasi oleh Sultan Muhammad I. Nah, kemudian pada kepemimpinan Bayezid I ini, pada akhirnya Turki Utsmani mengalami kekalahan yang diserang oleh tentara Timur Leng itu tadi, yang memang tentaranya sangat kuat. Baru setelah itu banyak kerajaan kecil yang kemudian memisahkan diri dari dinasti Utsmani itu sendiri. Namun kemunculan Sultan Muhammad I yang kemudian menggantikan kepemimpinan Bayezid I itu beliau melakukan dasar-dasar keamanan dan perbaikan dalam negeri. Usaha beliau kemudian diteruskan oleh Sultan Murad II. Nah, selanjutnya, Turki Utsmani mengalami kemajuan pada Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Nah, sebenarnya periode kepemimpinan dinasti Utsmani itu ada 5 periode, tapi saya tidak cantumkan karena sangat banyak pemimpin-pemimpinnya. Namun yang bisa saya cantumkan itu beberapa periode yang memang melakukan perluasan wilayah atau melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah sekitar. Tapi ada juga raja-raja yang kemudian tidak melakukan itu dan mencoba untuk pada fase aman seperti itu. Ini saya cuma menjelaskan di mana para sultan yang melakukan ekspansi dan melakukan perluasan wilayah itu tadi. Nah, pada kepemimpinan Muhammad Al-Fatih ini, beliau mengalahkan Bizantium dan melakukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi yang merupakan kekuatan terakhir Imperium Romawi Timur. Nah, di sini Konstantinopel telah menjadi kekuasaan dari dinasti Turki. Nah, di sini ekspansi sangat terbuka lebar karena di situ pusat Romawi yang memang kuat, tapi akhirnya bisa dikalahkan. Banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang mengalahkan, tapi belum bisa, sampai akhirnya Muhammad Al-Fatih yang bisa mengalahkan itu, sehingga untuk melakukan ekspansi besar-besaran itu sangat terbuka dan banyak kerajaan-kerajaan yang kemudian merapat lah bahasanya, karena yang bisa karena takut dan juga memang itu bagian dari bentuk integritas negaranya, sehingga mereka menyerahkan diri untuk mengikuti Sultan Muhammad Al-Fatih itu. Nah, lalu kemudian pada masa Sultan Salim I, ekspansi dialihkan ke timur, Persia, Syria dan Mesir, yang berhasil ditaklukkannya. Ekspansi tersebut dilanjutkan oleh putra lima sultannya, Sulaiman I, pada tahun 1520 sampai 1526 Masehi, dan berhasil menaklukkan Irak, Bulgaria, Kepulauan Rhodes, Tunis, dan Yaman. Masa beliau merupakan puncak keemasan dari kerajaan Turki Utsmani, karena di bawah pemerintahannya berhasil menyatukan wilayah yang meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Crimea, Balkan, Yunani, Bulgaria, Bosnia, Hongaria, Rumania, sampai batas Sungai Danau dengan 3 lautan, yaitu Laut Tengah dan Laut Hitam. Nah, Sulaiman I ini yang disebut Sultan Al-Qanuni, yang kemudian memang puncak kejayaan Turki juga ada pada tangan beliau ya. Jadi nanti ada kemajuan peradabannya. Kita lanjut saja. Di sini ada kemajuan peradaban dari bidang kemiliteran dan pemerintahan. Yang pertama ada pada masa ini itu mengorganisasi taktik sebagai strategi perang. Nah, di bidang pemerintahan. Lalu yang kedua, mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan militer. Selanjutnya, membuat struktur dengan kekuasaan tertinggi di tangan sultan.
yang akhir membuat UU yang diberi nama Mutaka Al-Abqur, yang dimana bidang kemiliteran dan pemerintahan ini bagian seperangkat kekuatan kerajaan yang pasti yang memang perlu diperbaiki, karena disitulah letak poin yang paling vital, di mana pada kerajaan dinasti Utsmani dan bahkan dinasti yang lain, perebutan kekuasaan itu memang benteng utamanya adalah tentara, dan tentara kemiliteran ini yang memang sangat diperlukan, sehingga kemajuan itu yang kemudian yang dilakukan oleh Sulaiman I. Lalu di bidang ilmu pengetahuan pendidikan dan budaya, di situ ada perpaduan bermacam-macam kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Di budaya tersebut banyak mengambil ajaran budaya Persia tentang etika dan tata krama. Jadi dari beberapa budaya dari Arab, Persia, dan juga di Bizantium itu menjadi salah satu ilmu pengetahuan ya, yang dari Bizantium itu yang dari di budaya Eropa itu yang kemudian diambil dari etikanya, tentang pelajaran tentang etika dan tata krama. Lalu kemudian organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap dari Bizantium. Dan lalu ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan dan huruf diambil dari bangsa Arab, seperti itu. Dan juga ada di bidang pengetahuan yang pada saat itu ada Mustafa Ali yang sebagai ahli sejarah ya, dan juga ada F.Y. Salebi sebagai ahli sosial dan arifi dan sejarawan istana. Nah, di sini mulai bermunculan di bidang pengetahuan, akan ada sejarawan, ilmu sosial, dan sejarawan istana, seperti itu ya. Lanjut di bidang keagamaan. Di bidang keagamaan itu masyarakat digolongkan berdasarkan agamanya. Lalu kemudian fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Jadi di sana mufti itu seorang ulama yang kemudian menjadi salah satu penetap hukum atas ajaran agama lah, seperti itu. Jadi itu menjadi seperti undang-undang lah, mereka kalau sudah berfatwa itu harus diikuti para bidang keagamaannya, seperti itu. Lalu kemudian para mufti menjadi pejabat tertinggi dalam urusan agama itu tadi. Lalu kemudian di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ada pengangkatan pejabat keuangan untuk mengatur pengumpulan pajak. Di sini juga di bidang ekonomi melakukan perbaikan dari segi administrasi untuk bidang ekonomi, itu melakukan administrasi lah biasanya seperti itu. Jadi juga melindungi pertanian, irigasi, dan perdagangan sehingga mengamankan arus perputaran pendapatan pajak. Nah, ini yang kemudian keberlangsungan ini yang kemudian dijaga dalam bidang ekonomi supaya masyarakat di dalam yang berhimpun di dalam dinasti Utsmani itu mendapatkan kebermanfaatannya juga gitu. Lalu di sini kemunduran atau keruntuhan. Nah, kemunduran dan keruntuhan ini terjadi ketika Sulaiman I atau disebut dengan Sultan Al-Qanuni ini ketika wafat. Nah, disitulah kemunduran keruntuhan terjadi. Karena yang pertama penyebabnya itu putra-putra beliau yang kemudian ingin merebutkan kekuasaan. Itu menjadikan integritas pemimpin dan seorang pemimpin itu hilang karena perebutan kekuasaan itu tadi. Nah, faktor yang lain yang menjadi kemunduran keruntuhan itu ada wilayah kekuasaan yang sangat luas. Nah, ya, karena bagaimanapun bila itu
penduduk sangat luas, secara administrasi memang sangat sulit bila tidak baik dalam tata kelola administrasinya, ya. Apalagi pada saat itu bersuku-suku, masih pada apa ya, perbedaan suku dan budaya itu masih sangat sentimen lah antara suku seperti itu. Jadi kalau ada perbedaan saja di antara suku itu menyebabkan apa ya, flag atau ada terjadinya bisa kekerasan atau ketidakterimaan antara suku. Gitu. Lalu di situ ada heterogenitas penduduk. Nah ini yang saya sebut juga tadi, bahwa dari banyaknya penduduk dengan suku dan budaya dan adatnya yang banyak, dan itu yang kemudian menjadikan kesusahan lah, gitu ya, kesusahan para pemimpinnya untuk kemudian mengatur itu. Dan juga di situ dalam kemundurannya ada budaya pungli, ada pemberontakan tentara Janisari, dan juga merosotnya ekonomi, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Nah ini beberapa kemunduran dan keruntuhan yang terjadi di masa di mana Sultan Al-Qanuni itu, atau yang disebut dengan Sultan Kenan I, wafat. Lalu kita beralih ke Safawi atau Persia. Secara singkat berdirinya, kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Al-Badil, Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang sama dengan berdirinya Persia Utsmani. Kerajaan ini berdiri pada 1501 Masehi dan didirikan oleh Ismail setelah berhasil melakukan tabur di kota Al-Qanulu. Nah ini kerajaan tarekat Syiah ya kalau nggak salah ya. Tarekat Syiah yang kemudian dia menjadi sebuah gerakan politik, pada akhirnya menjadi gerakan politik yang sangat mudah, sangat mungkin orang menggiring agama untuk kemudian mencari keuntungan atau mencari cara untuk bisa mencari masalah dengan agama sendiri. Lalu di sini perkembangan politiknya dari kepemimpinan Ismail pada tahun 1501 sampai 1534 Masehi. Nah, di sini gerakan tarekat menjadi gerakan politik. Itu yang saya sebutkan tadi, karena sangat mudah memang ketika agama itu dibawa kepada kekuasaan ya. Agama ini kalau kita jadikan kambing hitam itu sangat mudah, orang pasti sangat antusias atau sangat fanatik, apalagi orang yang fanatik sangat mudah kemudian dia mengiyakan dia tanpa berpikir terlebih dahulu. Lalu dalam waktu 10 tahun, Ismail dapat menguasai seluruh wilayah Persia dan wilayah timur wilayah Habib subur. Lalu dilanjut kepemimpinan Abbas yang pertama, kembali menguasai beberapa daerah yang bukan seperti Ismail, seperti Tabriz, Irwan, dan Baghdad pada tahun 1602 Masehi. Lalu kemudian menguasai Kepulauan Hormuz pada tahun 1632 Masehi dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Bandar Abbas, sehingga jalan perdagangan antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis dapat dikuasainya. Lalu kemudian kemajuan peradaban pada bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan terbiasa menegakkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila pada masa kerajaan Safawi tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Ada beberapa ilmuwan yang lalu hadir di majelis sana, yaitu Baha al-Din, Al-Asy'arazi, generasi ilmu pengetahuan,
Sadal Al-Din, filosof, dan Muhammad Bakir Ibn Muhammad Damat, filosof, ahli sejarah, teolog. Dan di dalam bidang ini, kerajaan Safawi boleh dikatakan lebih berhasil dari dua kerajaan besar Islam lainnya pada masa yang sama. Lalu kemudian di bidang arsitektur dan ekonomi. Ini bidang arsitektur kerajaan Safawi telah berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan yang menjadi kota yang sangat indah. Di kota ini terdiri bangunan-bangunan besar dengan arsitektur bernilai tinggi seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa di atas Gunung dan istana Pensilsutun. Dalam kota Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Ini di bidang arsitektur yang kemudian ada kemajuan dalam peradaban. Di bidang ekonomi, kerajaan Safawi pada masa abad 1 ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi, terlebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gamrun diubah menjadi Bandar Abbas, yang merupakan salah satu jalur dengan laut antara timur dan barat yang biasa diterbitkan oleh Belanda. Inggris dan Prancis sepenuhnya telah menjadi kerajaan Safawi. Di samping sektor perdagangan, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama di daerah bulan tersebut. Nah, di sini juga menjadi sangat terlihat ya apabila jalur sektor ekonomi itu menjadi wilayah. Tapi mau tidak mau, akses itu menjadi salah satu sumber investasi keuangan negara. Karena harus minta izin, harus melewati teritori dan lain-lain lah banyak. Dan itu sangat menguntungkan ya dari kerajaan Safawi. Lalu kemudian di bidang agama, di sini Syiah menjadi ajaran resmi negara dengan tokohnya Shah Ismail yang jadi raja orang-orang Syiah. Pada masa Abu Sa'id, wilayah Persia sudah mulai tertanam ajaran Syiah secara menyeluruh. Pendaftar Shah Abbas I berkuasa, kota pun telah menjadi pusat penyebaran mazhab Syiah terbesar pada saat itu. Tidak mengherankan pada masanya kerajaan Safawi menjadi pusat dari sumber penyebaran ajaran Syiah ke seluruh dunia. Nah, itu yang saya bilang tadi ya, Syiah yang menjadi ajaran resmi dan memang tokohnya didengar ya. Dan kerajaan Syiah ini memang sebenarnya dalam cerita yang sebelumnya saya sampaikan, perebutan dengan dinasti Utsmani, di mana sebelumnya memang ada kebencian, perbedaan pendapat soal agama, bukan cuma perbedaan pendapat, tapi memang dia sendiri tidak mengakui adanya 3 khalifah yang telah Rasul yang meninggal seperti itu. Jadi itu yang menjadi salah satu cara rangkaian untuk kemudian membenci orang lain, meskipun sama ya Islam, tapi mereka menggunakan itu sebagai alat untuk merebut kekuasaan dan lain-lain. Lalu di bidang kebudayaan dan kesenian. Kebudayaan dan kesenian kerajaan Safawi dapat dijabarkan dengan peradaban-peradaban agung di belahan dunia lainnya, seperti Mongol dan Turki. Salah satu yang terkenal adalah bangunan yang masyhur dengan nama Tehel Sultan yang berada di atas 40 pilar yang kokoh. Mereka juga berhasil memproduksi karpet dan permadani yang istimewa. Lalu kemudian keruntuhan dari kerajaan Safawi ini, peninggalan abad 1, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja yang pada akhirnya membawa kepada kehancuran. 6 raja ini yang kemudian pada masing-masing raja memiliki karakter dan sifat yang tidak menunjukkan sebagai seorang raja. Ada yang egois gitu ya terhadap kekuasaan, yang mengambil seluruh kekuasaan demi dirinya sendiri, dan ada juga yang lain gitu. Itu lalu kerajaan Mongol di India.
Secara singkat pendiriannya, kerajaan Mughal di India merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia yang mendominasi sejarah umat Islam pada periode abad pertengahan. Pada periode abad 1482 sampai 1532. Pendiri kerajaan ini adalah Zahiruddin Muhammad, dikenal dengan Babur. Dia putra dari Miransah, putra ketiga dari Timurlan. Kemudian perkembangan politik. Zahiruddin Babur yang memimpin dari 1482 sampai 1535 Masehi itu juga melakukan ekspansi ya, melakukan wilayah Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tenggara Asia tahun 1494. Lalu kembali ke wilayah pada tahun 1904 melakukan Kabul, ibu kota Afghanistan. Kerajaan Hindu di India juga ditaklukkan. Lalu kemudian ke pemerintahan yang selanjutnya yaitu Humayun 1530 sampai 1556 menggabungkan Mahwa dan Gujarat ke daerah luar biasa. Ini Humayun di sini kemudian menggabungkan daerah Mahwa dan juga Gujarat, kemudian menjadi daerah kekuasaannya. Lalu Akbar pada 1556 sampai 1606 menaklukkan raja-raja India yang masih ada pada waktu itu dan juga Bengal. Gitu. Nah, tadi perkembangan politiknya di masa kerajaan Mughal juga melakukan perluasan wilayah pada masa kepemimpinannya. Nah, lanjut kemajuan peradaban di bidang agama adalah keadaan di India disebabkan penguasa Mongol yang selalu memberi tempat bagi Syiah untuk melakukan pengaruhnya. Pada kepemimpinan Aurangzeb berhasil menyusun suatu risalah hukum Islam yang menggunakan fatwa alam diri. Hukum ini digunakan untuk meneruskan dan menjaga syariat Islam yang menurut kata akibat politik din ilahi. Lalu kemudian di bidang budaya dan seni. Disininya beberapa karya sastra tinggi seperti Fatimah Fat yang mengandung pesan kebaikan manusia berubah, Muhammad Jayazi dalam bidang arsitektur terhadap peninggalan arsitektur tinggi yaitu Taj Mahal yang dibangun pada masa Shah Jahan untuk mengenang permaisurinya yang telah meninggal. Di bidang ekonomi, kontribusi Mongol di bidang ekonomi adalah memajukan pertanian terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Di samping pertanian pemerintahan juga memajukan industri semen, pertambangan, dan perdagangan di samping untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Hasil industri ini banyak diekspor ke luar negeri seperti Eropa, Asia, dan Asia Tenggara. Bersama dengan hasil kerajinan seperti pakaian tenun dan kain putih bahgor yang banyak diproduksi di Gujarat dan Bengal. Untuk meningkatkan produksi hangit mengizinkan Inggris dan Belanda mendirikan pabrik dan kolam hasil pertanian di luar. Lalu di sini terakhir mengenai kehancuran bangsa Mongol terjadinya stagnasi dalam pembinaan militer yang kemudian tidak ada perubahan atau pelatihan ya yang membuat itu menjadi kemiliteran mereka lemah dan juga dependensi moral yang pada masa itu juga banyak masyarakat yang kemudian menyalahi aturan ya melakukan perampasan dan lain-lain. Kemudian terlampau keras dengan ajarannya. Ini juga sama dalam melakukan kepemimpinannya ketika terlampau keras kepada masyarakat maupun pada tokoh-tokoh ya yang dituakan itu membuat pemerintahan tersebut mudah hancur ya. Lalu kemudian terakhir lemah kepemimpinannya. Nah, ini juga bisa dilihat kehancuran dari
kerajaan Mongol ini dari kepemimpinannya itu sendiri. Nah, jadi kepada teman-teman dan ustazah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Memang ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa ditanyakan yang saya tidak cantumkan juga di sini dan saya tidak begitu menjelaskan juga. Tapi saya usahakan kalau ada yang ditanyakan, saya usahakan untuk bisa menjawab semampu saya. Dan pastinya apa yang saya sampaikan, mohon maaf juga apabila banyak kesalahan atau pengertian dalam memahami, itu memang kesalahan saya seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aminuddin. Ya, Ustaz Andri, mohon maaf ini habis terkeluar tadi ini. Oh ya, itu saja Ustaz yang dapat saya sampaikan tadi, dan mungkin bisa ke sesi selanjutnya. Ini Ustadz Andri belum ini stop share screen-nya. Tadi enggak share screen kah saya, Pak? Tadi share screen pakai HP. Nah ini masih share screen. Belum di stop. Oh ya. Stop dulu, Pak. Baik, terima kasih Ustadz Andri. Itulah pemaparan materi yang dipaparkan oleh Ustadz Andri untuk di sesi pertama ini. Ya, untuk di sesi pertama ini saya buka untuk membuka pertanyaan ya. Pertanyaan dua pertanyaan. Sebelumnya itu saya akan bacakan lagi kesimpulan dari materi ini, yaitu 3 kerajaan besar Islam. Ketiga kerajaan berlangsung selama 625 tahun, yaitu di tahun 1299 sampai di 1924. 3 kerajaan besar yang dimaksud itu adalah Utsmani di Turki, Syafawi di Persia, dan Mughal di India. Ini kerajaan 3 besar ya. Ketiga kerajaan besar tersebut mempunyai kerajaan masing-masing. Masa kepemerintahannya berlangsung silih berganti. Sistem kepemimpinan berbeda. Kemajuan ketiga kerajaan tersebut terlihat dari segi politik, ilmu pengetahuan, agama, seni, dan budaya. Puncak kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Utsmani terjadi pada masa pemerintahan Sultan atau Sulaiman Al-Qaunani ya. Ini Sultan Qaunani. Nah, puncak kemajuan kerajaan Safawi pada masa pemerintahan Abbas I dan puncak kemajuan kerajaan Mughal pada masa kerajaan Sultan Akbar. Nah, setelah masa 3 orang raja besar di 3 kerajaan tersebut, kerajaan-kerajaan itu mulai mengalami kemunduran. Proses kemunduran itu berlangsung dalam kecepatan yang berbeda-beda. Kemunduran itu terjadi sekitar 250 tahun. Nah, kemajuan 3 kerajaan itu tidak bertahan lama karena adanya kerusakan internal dan serangan dari luar. Akhirnya satu demi satu berjatuhan, digantikan kekuatan lain.
kerajaan Islam Utsmani digantikan oleh Republik Turki. Safawi di Persia digantikan oleh dinasti Qajar, dan kerajaan Mughal digantikan oleh penjajah Inggris. Akhirnya usaha ketiga kerajaan besar ini untuk memajukan umat Islam tidak berhasil, dan umat Islam mengalami fase kemunduran yang kedua setelah kemarin dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Tasbih. Di situ sampai ada perang salib ya. Akhirnya India mulai tahun 1850 dijajah oleh Inggris sampai tahun 1947, dan Mesir dikuasai oleh Napoleon dari Prancis tahun 1798. Mesir dikuasai oleh Napoleon dari Prancis tahun 1798. Ini tahun-tahun kemunduran ketiga di Islam. Oke, saya buka pertanyaan dua pertanyaan dulu. Silakan Ustaz-Ustazah, teman-teman semua, karena materi juga sudah dikirim ya, PowerPoint juga sudah dikirim, makalah juga sudah silakan. Jika ada yang mau dipertanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, Pak Ahmad Sofyan. Ya, Silakan Ustaz. terima kasih. Kami tanyakan tadi penjelasan dari Ustaz Andre cukup lengkap, dan ada 3 saya kira yang dibahas beliau. Cuma kami ingin menanyakan terkait dengan yang Turki Utsmani. Yang pertama ingin kami tanyakan itu, apakah pemerintahan Turki Utsmani ini ada keterhubungannya dengan Utsman atau Khalifah Utsman atau Bani Umayyah secara nasab kekhalifahannya itu, sehingga ada istilah Turki Utsmani tadi. Apakah masih ada keterkaitan secara nasab kepemimpinan Khalifah Turki Utsmani ini? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, saya membaca dari makalah Ustaz Andre itu ada 2 istilah. Di masa Turki Utsmani ini digunakan istilah Khalifah dan Sultan untuk penguasa yang memerintah saat itu. Saya ingin tanyakan itu seperti apa istilah itu dipakai, apakah untuk satu orang atau memang orang yang berbeda-beda penggunaan istilah Khalifah dan Sultan tadi. Itu karena memang di dalam pembahasan beliau itu ada dikatakan bahwa Khalifah itu dianggap penguasa duniawi, sedangkan tapi di dalam pembahasan sama juga dikatakan bahwa Khalifah itu simbol penguasa spiritual. Tetapi untuk yang Sultan itu tidak beliau paparkan di dalam makalah itu. Nah, itu yang ingin kami tanyakan. Karena memang kalau kita memahami ya, istilah Sultan itu kan memang dalam versi Islam, sehingga turun-temurun sampai pada kerajaan-kerajaan Islam yang sampai kepada Indonesia hari ini, saya kira ya, istilah Sultan itu. Sehingga ada putus istilah Khalifah itu pada masa mungkin Turki Utsmani. Nah, yang ingin kami tanyakan tadi yaitu tadi dua istilah tadi dipakai dalam Turki Utsmani itu, apakah untuk satu penguasa saat itu atau memang pemimpin yang berbeda dipakai dalam masa kekhalifahan Turki Utsmani ini. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad Sofyan dengan pertanyaannya. Itu yang pertama, Turki Utsmani, apakah keterkaitan dari Khalifah Utsman bin Affan itu ya. Dan yang kedua yaitu istilah Khalifah atau Sultan itu berbeda atau sama di masa itu, dan bagaimana sih penjelasannya tentang istilah Khalifah dan Sultan ini. Oke, langsung saja Ustadz Andre, dipersilakan. Ya baik Ustadz, terima kasih Ustadz Sofyan atas pertanyaannya.
ini kembali ke sejarah ya. Dan untuk yang saya tahu terlebih dahulu ya, untuk apa tadi yang disebut dengan khalifah dan sultan itu tadi. Untuk khalifah dan sultan itu memang di dalam Turki Utsmani dalam bidang keagamaan itu memang dibedakan, Ustaz. Memang saya mungkin tidak mencantumkan itu, mungkin saya memang kelalaian saya dan juga mungkin saya lupa. Tetapi dalam pemisahan itu memang dan khalifah itu yang sebenarnya di dalam kemajuan dalam bidang keagamaan itu yang kemudian punya peran untuk memberikan fatwa gitu ya. Fatwa mengenai keduniawian gitu. Lalu di sini sultan, ini saya coba cari-cari lagi tadi yang Ustadz maksud yang ada di makalah tadi, bahwa di dalam bidang keagamaan itu sultan sendiri itu memang mirip lah ya, memang mirip, tapi memang dipisahkan mengenai kewenangannya gitu ya, kewenangan dari keduanya ini. Nah, saya masih coba cari yang dimaksud tadi, tapi yang saya pahami Ustadz, kalau khalifah ini secara yang saya ketahui memang di dalam dunia Islam juga memakai sistem khilafah ya. Kalau semisal orang-orang yang yang punya semangat Islamnya itu tinggi gitu bahasanya. Tetapi untuk gimana ya cara jelaskannya ya? Ya saya bingung juga ini. Jadi khalifah itu sendiri dia yang memberikan hukum soal keduniawian atau soal kepemerintahan. Tetapi kalau sultan itu yang kemudian soal yang memfatwakan soal agama gitu ya, hukum agama gitu kayak gitu. Atau ini terbalik ya, saya kurang paham, mungkin nanti bisa ditambahkan Ustaz. Jadi antara khalifah dan sultan ini yang saya pahami seperti itu. Lalu tadi apakah ada hubungan dengan Utsman Bani Umayyah ya? Apakah ada nasab gitu ya? Kalau nasabnya Bani Umayyah ini saya masih belum tahu, Ustaz. Belum tahu benar. Takutnya nanti salah berbicara. Yang pasti saya masih belum tahu untuk silsilah itu sendiri. Seperti itu Ustaz yang saya dapat sampaikan terlebih dahulu. Saya kembalikan dulu ke moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya Ustadz Andri. Tolong suara ting-tingnya itu dikondisikan karena ini agak ngantuk juga, agak maaf. Oke, gimana Ustadz Ahmad Sofyan dengan ting-tingnya, dengan jawabannya? Ya mungkin bisa jadi tambahkan yang lain Ustadz supaya lebih mendapatkan kejelasan lebih lengkap lagi. Terima kasih. Tapi terima kasih sudah disampaikan oleh Ustadz Andre. Ya, mungkin saya kasih tambahan sedikit Ustadz. Ini ya, kalau nama Utsman itu sendiri memang diberikan dari ayahnya itu tadi, yang pemimpin kabilah Oghuz ya, pemimpin kabilah Oghuz yang kemudian memiliki anak namanya Utsmani itu tadi, yang kemudian menjadi raja dan menyebut dirinya sebagai raja pertama kerajaan dinasti Utsmani itu sendiri. Nah, dari situ yang saya tahu cuman situ. Kalau nasab apakah dia sampai ke Bani Umayyah ya, sampai ke Utsman bin Affan, itu saya masih belum tahu Ustaz, seperti itu. Oke, kami buka diskusi ini terkait dengan Turki Utsmani. Apakah ada keterkaitan mulai dari nasab dan keturunannya ataupun kok
pakai dengan bahasa Turki Utsmani ini dengan Khalifah Utsman bin Affan ya. Buka. Silakan dari teman-teman mungkin ada tanggapan atau literasi yang dipunya mengenai tentang Turki Utsmani ini, mana apakah benar ini sampai dengan nasabnya itu sampai ke Khalifah Utsman bin Affan. Karena saya sendiri juga tidak tahu ini ya, karena saya sendiri juga belum tahu ini apakah nyampe di sana apa enggak ini di Turki Utsmani ini. Maksud tadi juga mengenai tentang khalifah atau sultan. Khalifah itu juga dipakai di Islam, dan sultan itu juga dipakai di kerajaan-kerajaan Islam juga memakai itu. Ya, mungkin tambahan dulu Ustaz tadi untuk yang khilafah sama sultan. Ini ya, silakan. Sultan ya. Kalau khalifah itu selesai saya tadi lihat di beberapa fotokopian yang saya print, jurnal-jurnal. Jadi khalifah itu adalah pemimpin umat muslim ya, umat muslim seluruh dunia, bukan dilihat dari wilayahnya. Itu khalifah yang diakui ya oleh seluruh dunia. Tapi kalau sultan itu dia yang sebenarnya memimpin umat muslim tetapi hanya di wilayah kekuasaannya sendiri, seperti itu. Jadi dia pemimpin juga, tetapi hanya di wilayah kekuasaan umat muslim itu sendiri, seperti itu. Nah, itu mungkin tambahnya Ustadz. Oke, terima kasih. Gimana Ustadz Sofyan? Ya, cukup Ustadz. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya mungkin ada tanggapan dan pertanyaan dari Ustadz dan Ustadzah, para asatidz dan asatidzah. Kalau saya tunggu sampai ini ya, kalau 1 menit tidak ada, berarti kita langsung serahkan aja kepada Bapak Dr. AS, karena mungkin ini teman-teman juga sudah paham berarti semua ini. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin bertanya Ustaz. Silakan Ustaz Saifuddin. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ustaz Aminuddin. Saya ingin menanyakan ke pemakalah berkaitan dengan kerajaan Mughal, kerajaan Islam yang ada di India. Yang kita ketahui India itu sekarang ini terpisah 3 negara yang saya ketahui India itu. Nah, jadi di pemaparan pemakalah tadi saya tidak menemukan sejauh mana kekuasaan dari kerajaan Mughal di India ini yang bisa kita jadikan patokan daerah kekuasaannya, karena India itu yang saya ketahui terbagi 3, ada India atau Hindustan dan Pakistan. Nah, Pakistan itu kan mayoritas Islam, dan Bangladesh kalau tidak salah. Nah, itu saya masih ini juga sih, belum terlalu ini dengan Bangladesh itu apakah memang satu wilayah dengan India pada saat itu. Nah, yang saya ketahui itu ada, yang saya ingin ini kan 2 negara ini, India dan Pakistan, itu mereka berbeda mayoritas ininya ya, mayoritas agamanya. Yang India itu kembali ke Hindu, yang Pakistan lebih mayoritas ke Islamnya. Nah, apakah dalam sejarah
kerajaan Islam Mughal tadi ada pengaruh yang dijadikan sebabnya terpisah dua negara ini, yang awalnya kan itu satu negara tuh, kayak gitu Ustaz. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi sekarang itu apakah memang berpengaruh sampai sekarang kerajaan Islam Mughal itu yang ada di India pada waktu itu? Mungkin bisa dipahami ya Ustaz. Ustadz Aminuddin ataupun Ustadz Andre, mungkin bisa ditangkap pertanyaan saya. Ya. Mungkin itu saja Ustadz, karena ya saya masih bingung kan itu yang ingin saya tanyakan, karena ada dua negara yang terpisah. Mungkin itu ya, terima kasih Ustadz Aminuddin. Terima kasih Ustaz Zainuddin. Mohon maaf, yang saya terima tadi itu suaranya agak terputus-putus ya. Suaranya agak terputus-putus, mungkin jaringan ini. Jadi India itu kan dulunya kan jadi satu, mana di situ ada Hindustan, ada Pakistan, termasuk ada di sana juga katanya Ustaz Zainuddin tadi. Nah, apakah dulu itu dari kerajaan Mughal ini itu masih terkaitan dengan satu negara itu? Apakah memang sudah terpecah dari India dan Pakistan itu tadi? Sedangkan kan sekarang itu terlihatlah kalau di di India itu terlihatnya malah terlihat di Hindunya gitu. Kalau di Pakistan terlihat Islamnya gitu. Apakah dari India dan Pakistan serta Hindustan ini apakah ada terkaitannya dengan kerajaan Mughal itu tadi? Oke, saya persilahkan ke Ustadz Andre. Baik Ustadz, terima kasih. Ya, Udin. Yang tek dulu menjadi satu ya kerajaan atau ini menemukan dari ya Ustaz pengetahuan sejarah ya tentang Mughal. Kedengaran nggak suaranya Bu Emil? Putus-putus kan? Saya nggak kedengaran juga. Jadi yang saya masih belum mengetahui itu Ustaz, jujur, karena memang di sini saya nggak menemukan itu juga ya, untuk apakah itu sudah menjadi satu sejak dulu atau terpisah-pisah seperti itu. Nah, seperti itu sih dulu Ustaz untuk tanggapan saya. Bisa ditanggapi dulu untuk yang lain, siapa tahu bisa membantu Ustaz. Ya, mungkin saya buka untuk diskusi ini ke teman-teman yang lain. Orange Sehzaham Jeng. Ini bagian ini tahun berapa sih? 1500. Kayaknya sebelum terpisah. Baik, Ustaz Muhammad Kasbi mungkin bisa menanggapi. Oke. Gimana Ustaz Adri, kita buka lagi pertanyaan karena ini juga belum ada jawaban dari Ustaz Zainuddin. Kita buka lagi pertanyaan, apa langsung kita serahkan kepada Bapak Dr. Faiz Abdullah? Boleh Ustaz. Kalau saya ikut gimana moderator, kalau memang sudah cukup, saya pikir bisa dilanjutkan. Boleh nanya Ustaz. Oke, boleh Ustaz Muhammad Kasbi. Oke, saya kasih satu lagi pertanyaan
Karena ini waktu juga sudah menunjukkan 14.26 ya di HP 14.26. Oke, silakan Ustadz Muhammad Tasbih. Ya, terima kasih Ustadz Amin, Ustadz Andre semuanya. 2:30 insya Allah selesai. Mudah-mudahan. Ya, di sini mau nanyakan masalah kerajaan Turki Utsmani ya. Kalau dijelaskan tadi bahwa ini dari bangsa Turki, dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan utara negeri Cina. Berdasarkan apa yang kita pelajari pertemuan kemarin, itu salah satu basisnya orang Mongol ya. Basisnya daerah basis tempatnya orang Mongol. Yang kemarin itu ada Timur Leng, salah satu pemimpin terakhirnya, dan sebenarnya masih ada di bawah-bawahnya setelahnya, namun yang terkenal kan Timur Leng yang terakhir. Nah, ini Turki Utsmani ini ujuk-ujuk muncul di daerah itu sebenarnya asal muasalnya seperti apa? Seperti apa hubungannya, kok nggak ada selek dengan Mongol gitu, bangsa Mongol? Nggak ada cerita mereka. Ya kok tiba-tiba gitu ada kerajaan Turki Utsmani, sementara itu basisnya orang bangsa Mongolia gitu kan, bangsa Mongol. Setidaknya kan kalau seperti ini biasanya ada slack, ada crash, sehingga ada beberapa ya kejadian-kejadian yang sehingga memberikan pandangan kepada kita, oh begini loh asal muasalnya, kok bisa dia langsung ada di situ. Sementara kan ada kerajaan sebelumnya di situ. Mungkin itu saja yang saya tanyakan, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Tasbih. Jadi pertanyaannya itu, kenapa kok ada Turki Utsmani itu, yang mana di materi sebelumnya itu kan, nah itu termasuk basisnya atau kekuasaan dari Mongol ya, di bangsa Mongol ini tadi, yang sampai meruntuhkan Baghdad juga itu kan. Nah, silakan Ustaz Andre. Ya baik, Ustaz. Terima kasih nih Ustaz Muhammad. Nah di situ juga saya sempat juga kebingungan Ustaz, dari saya pikir kenapa ini berada di dominasi orang-orang Mongol. Ternyata di sini juga dijelaskan sebenarnya suku bangsa Khois Oghuz ini kan dia sebenarnya pengembara ya Ustaz ya, yang berpindah-pindah gitu ya, yang berpindah-pindah, yang memang sebelumnya dia berasal dari dinasti Abbasiyah ya, kalau tidak salah saya ya, dinasti Abbasiyah yang kemudian pada keruntuhannya itu pecah-pecah menjadi beberapa dinasti yang kemudian punya pemimpinnya, kabilahnya masing-masing. Nah, kemudian kenapa mendiami tempat kekuasaan Mongol ya di situ? Nah, di sini ternyata pemimpin kabilah Oghuz itu, Sulaiman Shah itu punya hubungan lah, biasanya kalau di sini hubungan baik dengan pemimpin terakhir dinasti Khawarizmi Shah. Nah, dinasti Khawarizmi Shah ini adalah pemimpin terakhir bangsa Mongol. Nah, di situ sebelum pemimpin kabilah Oghuz ini diserang ya, dicari. Pemimpin kabilah ini minta pertolongan kepada dinasti Khawarizmi ini yang pemimpin bangsa Mongol itu sendiri. Nah, saya tidak tahu apakah ini banyak pemimpin juga sebelum kabilah dinasti Khawarizmi Shah ini yang pemimpinnya adalah Jalaluddin ini, karena yang saya baca di sini bahwa pemimpin dinasti Khawarizmi Shah ini adalah pemimpin bangsa Mongol yang kemudian membantu Sulaiman Shah ini untuk kemudian pergi ke arah barat Asia Kecil. Dia disuruh tinggal di sana. Nah, tinggal di sana. Nah, sehingga pada dekade pengembara kabilah Oghuz ini yang dipimpin ini kemudian pindah tempat.
sampai ketemu sama pemimpin saudara-saudaranya sendiri, yaitu dinasti Saljuk, yang pemimpinnya itu Alauddin II, seperti itu. Yang saya dapat seperti itu, Ustaz. Saya juga bingung kok. Saya bukan di makalah saya, tapi ada beberapa jurnal yang saya download di sini. Saya bingung kok ini kabilah pemimpin Mongol terakhir memberikan jalan untuk kabilah Oghuz ini, yang pimpin Sulaiman Shah ini, untuk kemudian bersembunyi gitu ya, suruh pergi ke arah barat Asia Kecil. Artinya di situ mereka ada hubungan baik ya, meskipun sebenarnya mereka sendiri dijajah seperti itu, dijajah oleh bangsa Mongol itu sendiri, seperti itu. Yang saya dapatkan sih seperti itu, Ustaz. Saya sebenarnya mau cantumkan di PowerPoint itu, tapi kok Jalaluddin ini kan pemimpin terakhir bangsa Mongol, kenapa dia berbuat baik padahal bangsanya sendiri mau menghancurkan Oghuz ini yang dipimpin Sulaiman Shah ini, seperti itu. Nah, yang saya dapat seperti itu sih, Ustadz. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator Ustadz Aminuddin. Baik, terima kasih Ustadz Adri. Gimana Ustadz Muhammad Tasbih? Apakah sudah sesuai dengan sejalannya apa sejarah ini? Saya enggak ngerti, Ustaz. Saya makanya nanya gitu kan. Jadi kalau saya sih pribadi ini ya tambahan buat saya gitu. Karena kan sejarah itu banyak pendapat. Iya, banyak versi. Ya, saya bertanya bukan untuk menguji, jadi bertanya dari ketidakmampuan dan ketidaktahuan. Itu aja, Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Tasbih dan Ustadz Adri. Mungkin waktu ini sudah menunjukkan jam 14.33 untuk sekarang ini. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Rais Abdullah MA untuk menyikapi diskusi dan materi yang dipaparkan oleh Ustadz Andri. Terima kasih untuk semuanya. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun salah kata atau yang menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ustadz. Siapa yang presentasi? Andre ya? Dan juga untuk moderator. Ya. Baik, dari diskusi yang berkembang, bisa kita ambil beberapa hal yang cukup menarik. Ya, pembahasan tentang 3 dinasti besar yang sebenarnya layak disebut imperium ya, karena besaran masing-masing dari kerajaan tersebut. Terutama untuk yang di Turki Utsmani. Baik ya, ada beberapa hal yang mungkin tadi sempat ditanyakan. Tadi pas jawaban Ustadz Andre terkait dengan asal-usul dinasti Turki Utsmani, saya lagi menerima telepon, jadi tidak terlalu mendengar seperti apa jawabannya. Jadi Turki Utsmani ini dahulunya adalah bangsa Turki yang berasal dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol. Jadi mereka bukan orang Mongol, tapi mereka mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang waktu itu mereka dipimpin oleh Sulaiman.
Kemudian Sulaiman mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam. Jadi mereka, Sulaiman ini mengajak sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam pada waktu itu. Sulaiman dengan beberapa anggota dari sukunya lari ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir dari dinasti Khawarizmi ya. Kemudian Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat. Dari perjalanan ke Asia Kecil dalam rangka menghindari serangan Mongol itu, rombongan Sulaiman mendapatkan kecelakaan. Mereka hanyut di Sungai Efrat yang tiba-tiba pasang karena banjir ya pada tahun 1228. Akhirnya mereka yang selamat itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ingin pulang ke negeri asalnya dan kelompok yang kedua ingin meneruskan perjalanan ke Asia Kecil itu. Kelompok kedua itu berjumlah kurang lebih 400 kepala keluarga dipimpin oleh Ertugrul atau Ertugril ya, yang merupakan anak dari Sulaiman. Kemudian mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II, penguasa dari Bani Seljuk yang pusat pemerintahnya di Anatolia, Asia Kecil. Nah, di sana mereka di bawah pimpinan Sultan Alauddin. Saat Mongol menyerang Sultan Alauddin di Ankara, Ertugrul membantu mengusir Mongol, sehingga berkat jasanya Alauddin memberikan daerah Iskisahar dan sekitarnya. Nah, kemudian dari situlah kemudian Ertugrul ini mendeklarasikan dirinya ya sebagai sultan. Dan mulailah berkembang kerajaan ini, kerajaannya sahabat tadi Ertugrul itu. Dan kemudian semakin lama semakin besar ya, dan sampai puncak kejayaannya di beberapa sultan yang tadi disebutkan oleh Ustaz Andre. Jadi itu asal muasal yang saya ketahui tentang Turki Utsmani. Jadi mereka menghindari serangan dari Mongol, bukan dari orang Mongol. Dan salah satu yang bisa ditarik pelajaran bangsa Turki ini bangsa yang memang penjelajah ya waktu itu, dan mereka salah satu kiatnya adalah akulturasi dan berasimilasi dengan warga setempat. Nah, mereka sebenarnya itu adalah keturunan Asia ya, dari ras Asia. Tapi kalau kita lihat sekarang orang-orang Turki banyak juga yang mempunyai face ya, mempunyai wajah seperti wajah orang-orang Eropa. Jadi itu salah satu cara mereka untuk berasimilasi atau ya akulturasi dengan bangsa-bangsa yang lain. Para asatidz sekalian, kemudian tadi ada pertanyaan tentang khalifah dan sultan. Dua-duanya ada dalam hadis Nabi. Jadi kalau kita buka literatur hadis Nabi yang berkaitan dengan istilah khalifah ada, yang berkaitan dengan istilah sultan juga ada. Di antaranya yang berkaitan atau yang hadis menyebut secara langsung khalifah, hadis tentang periodisasi yang akan dijalani atau dialami oleh umat Islam
takunu nubuwatu fikum masya Allah antakuna, atau hadis yang menyebutkan kanat banu Israel tasusuhumul anbiya ulama halaka nabiyun khalafahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa fayaksurun. Bani Israel dahulu dipimpin oleh para nabi. Setiap satu nabi meninggal digantikan nabi yang lain. Nah, kemudian kata Nabi, wa innahu la nabiyya ba'di, setelahku tidak akan ada nabi dan yang akan ada adalah khulafa, para khalifah. Banyak surun dan mereka akan banyak jumlahnya. Itu salah satu hadis yang menyebutkan istilah khalifah. Jadi istilah khalifah itu juga sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istilah sultan juga disebutkan Nabi dalam beberapa hadisnya. Dalam satu hadis disebutkan innallaha la yazahu fi sultan ma la yazihu al-Quran. Allah itu akan menghentikan sesuatu dengan kekuasaan sultan atas sesuatu yang tidak bisa dilakukan Quran. Artinya apa? Al-Quran ini adalah nas saja, ya, nas-nas yang berisi ayat-ayat Al-Quran atau norma-norma dan nilai-nilai. Ada banyak tipe orang yang cukup dia sampaikan ayat Quran, dia sudah bisa berhenti dari perbuatan buruknya. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang tidak cukup disampaikan ayat. Nah, itu harus dengan kekuasaan. Nah, itu disebutkan ada kata sultan di sana. Kemudian dalam hadis yang berbicara tentang pernikahan, Nabi mengatakan, ayyuma mra'atin nakahat bi ghairi izni waliyuha fanikahuha batil. Perempuan mana saja yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batil. Wa in dakhala biha falhal mahru bimastahallat min farjiha. Kalau laki-laki itu sudah berhubungan badan dengan wanita yang dinikahi tidak dengan izin walinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar. Mahar itu untuk wanita itu. Nah, kemudian fa in istajaru fasultan waliyu malla waliyalah. Kalau mereka berselisih, maka penguasa sultan itu bisa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak punya wali. Nah, di situ ada kata sultan. Perbedaannya apa? Perbedaannya khalifah itu adalah al-imamul a'zam, pimpinan tertinggi di kalangan umat Islam. Dan khalifah atau kekhilafahan yang dipimpin oleh khalifah itu diadakan oleh Imam Al-Marwazi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Itu dijelaskan khilafah mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi khirasatiddin wa siyasatid dunya biha. Jadi tugas khalifah karena dia adalah pemimpin yang tertinggi, pertama adalah khirasatuddin, menjaga agama dari penodaan, dari penistaan, dan dari pemberontakan. Itu tugas utama dalam bidang keagamaan. Jadi memang hak khalifah untuk menentukan apakah dia akan mengirim pasukan ketika ada satu daerah umat Islam yang terancam diserang oleh pasukan musuh atau tidak. Kemudian pernah terjadi juga, ya, khalifah itu mengirimkan pasukan ketika terjadi pelecehan kepada seorang wanita. Ada seorang wanita di pasar, dibuka jilbabnya, ya, itu sebuah pelecehan bukan kepada wanita itu, tapi juga kepada agama, kepada syariat. Maka khalifah itu mengirimkan pasukan untuk, ya,
memerangi mereka yang melecehkan itu. Jadi salah satu hak atau kewajiban bahkan ya khalifah itu adalah melindungi agama dari penistaan dan penodaan. Bahkan ketika ada gerakan pemurtadan seperti yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar, ya tugas khalifah untuk memadamkan pemberontakan dan juga pemurtadan itu. Nah, khalifah itu tidak saja bertugas untuk menjaga keamanan dan keutuhan kemurnian syariat Islam, tapi juga siasatid dunia biha. Dia wajib mengurus urusan duniawi, urusan ekonomi, urusan politik, urusan hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi dengan kekhilafahan yang dijabatnya. Jadi tugasnya bukan cuma ngurus agama, tapi juga ngurus dunia. Nah, dari kata itulah kemudian muncul pemahaman dari kalangan umat Islam bahwa khalifah itu harus punya kekuasaan, khalifah itu harus besar kekuasaannya. Nah, sehingga kemudian kata-kata khilafah atau khalifah sekarang menjadi momok karena tidak ada penguasa di negeri manapun, baik negeri muslim ataupun di negeri yang bukan muslim, yang mau tunduk kepada kekhalifahan. Maka kalau kita lihat isu tentang kekhilafahan ini sangat tidak disukai gitu, oleh banyak orang, terutama oleh para penguasa. Karena memang konsepnya seperti itu. Walaupun ya kalau kita lihat penggunaan kata khalifah atau khilafah yang pada masa awal Khulafaur Rasyidin itu tidak sinonim dengan pemerintahan, sistem pemerintahan Islam. Karena kekhalifahan itu muncul dari kata khalifah yang artinya pengganti. Abu Bakar disebut khalifah karena menggantikan kedudukan Rasul sebagai pemimpin umat. Ya, orangnya, sosoknya, figurnya disebut khalifah, lembaganya disebut khilafah karena menggantikan nubuah, menggantikan posisi kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian ya oleh orang-orang politik khilafah itu disebut sebagai sistem pemerintahan Islam. Padahal kalau menurut kami ya khilafah itu adalah melanjutkan sistem yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Karena yang meneruskan perjuangan beliau waktu itu adalah Abu Bakar, kemudian sering disebut dengan khilafatu Abu Bakrin. Kekhalifahan maksudnya adalah masa digantinya kepemimpinan umat Islam oleh Abu Bakar yang awalnya dari Nabi, kemudian disebut sebagai masa kekhilafahan. Akhirnya dibakukan seolah-olah istilah khilafah itu adalah untuk sistem pemerintahan Islam. Sepertinya sebenarnya yang kami katakan dulu, walaupun masih debatable, Al-Quran tidak merekomendasikan ya, ini beberapa referensi yang saya baca, sebuah sistem pemerintahan, karena pemerintahan dalam bentuk kerajaan pun dipuji. Misalnya kerajaan Sulaiman, kerajaan Balkis, dipuji oleh Al-Quran. Bahkan negeri Sabah pun dijelaskan, disebut dengan baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Nabi Sulaiman nabi sekaligus raja. Nah, jadi konsep ya pemerintahan atau sistem pemerintahan yang ada dalam khazanah keilmuan Islam memang yang banyak difahami adalah sistem khilafah, walaupun sistem pemerintahan kerajaan pun ya ada sebagian pendukungnya. Nah, kemudian kata sultan itu dia bukan al-imam al-azam ya, dia bukan imam atau pimpinan yang tertinggi. Misalnya KUA ya oleh Nabi
itu bisa disebut, ya walaupun waktu itu belum ada KUA ya, tidak bisa juga disebut oleh Nabi. Maksud saya tugas KUA karena dia dijadikan wali bagi perempuan yang tidak punya wali, itu dikatakan oleh Nabi, dia juga dikatakan sebagai sultan, sebagai orang yang berhak, yang berkuasa untuk urusan itu. Jadi sultan itu sebenarnya ruang lingkupnya lebih sempit. Karena kalau khalifah itu adalah al-imamul a'zam, pemimpin yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dalam pemerintahan kecuali khalifah. Nah, kemudian ada lagi tadi pertanyaan tentang apa, Pak Zainuddin, yang belum terjawab atau yang India dengan Pakistan ya. Ya. Ini kan terpecahnya India dengan Pakistan itu setelah mereka merdeka dari penjajahan Inggris. Ya, sekitar tahun 40-an lah, 47 atau 40 berapa gitu. Jadi rentetannya dari perang salib itu memang sebuah rekayasa diantaranya dari mereka ya, yang berawal dari perang salib. Nah, kemudian orang-orang Eropa yang beragama Nasrani itu makin memahami bagaimana kondisi umat Islam, bagaimana melemahkan umat Islam, apalagi setelah lembaga kekhilafahan Turki Utsmani itu lemah, mereka mulai menjajah bangsa-bangsa atau negeri-negeri Islam, yang tujuannya pertama adalah gold ya, untuk mencari emas, mencari kekayaan. Nah, kemudian glory, kesejahteraan ya, kemudian gospel. Gospel itu adalah Injil. Jadi ada 3 misi. Mereka ingin mendapatkan kebaikan, kekayaan dari negeri Islam, sekaligus mereka juga ingin menyebarkan Injil. Nah, di negeri-negeri Islam tersebut. Maka mulailah pada waktu itu dibagi-bagi ya, negeri-negeri Islam itu. Indonesia dikasihkan untuk Belanda, kemudian Afrika itu diberikan kepada Prancis. Maka negara-negara di Afrika itu sering disebut Franco apa itu ya, artinya dia afiliasinya ke Prancis, sementara negara-negara Asia itu diberikan kepada England ya, kepada Inggris. Nah, untuk yang kecil-kecil ya, itu ada yang diberikan kepada Portugis, kepada ya beberapa negeri Eropa yang lainnya. Dan mulailah saat itu ya, umat Islam yang memang sudah terpecah belah dan sudah lepas dari kekhilafahan Utsmani di Turki, ini mereka berjuang menghadapi penjajah yang menjajah negerinya. Indonesia melawan Belanda ya, hampir 350 tahun. Kemudian Malaysia diberikan kepada Inggris. Kemudian Filipina juga Muslim dulunya, makanya kemudian nama ibu kotanya Manila. Nah, itu Amanilah dulu katanya ya, Manila. Kemudian banyak tuh daerah-daerah Asia Tenggara yang diberikan kepada para penjajah Eropa. Nah, termasuk di Asia ya Tengah itu adalah India. Nah, India waktu itu diberikan ya untuk Inggris, dan mereka menjajah India lama sekali juga. Nah, tapi salah satu catatan yang perlu kita lihat juga, negeri-negeri jajahan Inggris ini sekarang terhimpun ya dalam sebuah himpunan Commonwealth. Ya, jadi Inggris itu sampai sekarang masih memberikan hak istimewa di antara negeri-negeri yang pernah dijajah, dan ada istilahnya paguyuban ya, paguyuban warga negara-negara yang pernah dijajah oleh
Inggris. Malaysia mau ke Inggris, Malaysia mau ke Australia itu ada perlakuan khusus dibandingkan kita misalnya mau ke Inggris gitu ya. Itu ada Commonwealth termasuk India. Dan bahasa Inggris pun ya itu digunakan oleh negeri-negeri yang dijajah. Sementara bahasa Belanda kita 350 tahun. Nah, tapi adakah kita yang bisa ngomong bahasa Belanda ya? Nah, dulu ketika saya di Jakarta ada jamaah pengajian saya, itu banyak yang bisa bahasa Belanda yang tinggal di daerah Menteng. Ya, tapi sekarang ya tidak seperti Malaysia. Malaysia itu ngomong Inggris kayak kita ngomong bahasa Indonesia gitu, rata-rata warganya. Nah, kita tidak ada yang bisa ngomong bahasa Belanda seperti mereka. Itulah perbedaan sistem penjajahan yang oleh Inggris dengan oleh Belanda. Nah, perlawanan umat Islam itu di semua negara memang sangat kuat ya, penolakan mereka terhadap penjajah itu sangat kuat. Oleh karena itu Inggris pun kemudian tidak saja memerangi India itu dengan militernya, tapi juga dengan ghazwul fikrinya, di mana kemudian dimunculkan, ini ada beberapa referensi yang mengatakan ya bahwa Ahmadiyah itu sebenarnya adalah bikinan Inggris. Nah, karena semangat jihad orang-orang India juga tak terpatahkan, nah kemudian mereka memunculkan Mirza Ghulam Ahmad yang mereka menganggap Inggris itu adalah saudara tua mereka. Nah, sama dengan beberapa kelompok di Indonesia juga sama, dulu kan menganggap Belanda yaitu saudara tua kita. Tapi gerakan itu ya memang disupport oleh penjajah karena salah satu ajarannya tidak usah melawan Inggris, penjajah Inggris. Sehingga kemudian sampai sekarang pusatnya pun Ahmadiyah itu ada di Inggris. Nah, walaupun sekarang ya cukup besar ya gerakan mereka. Nah, ketika Inggris ini atau India ini lepas dari Inggris, ini terbagi dua, yang beragama Hindu itu kemudian mereka tetap menamakan daerah mereka, negara mereka dengan negara India. Kemudian yang Muslim, nah itu misah ya menjadi Pakistan. Tapi kemudian ada konflik lagi sehingga Pakistan bagian timur ya itu memilih juga memisahkan diri yang kemudian menjadi negara Bangladesh. Dulunya awalnya itu adalah satu ya Hindustan atau Al-Hind, dalam bahasa Arabnya Al-Hind. Nah ini kurang lebih sejarah tentang tiga kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, kemudian Safawiyah di Iran, dan juga Mughal ya di India. Dan satu hal yang mungkin bisa kita jadikan juga sebagai pelajaran, bahwa seperti yang pernah saya sampaikan, kekuasaan dan kepemimpinan itu digilirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hampir semua bangsa itu pernah mendapatkan giliran itu. Ya, orang Arab sudah pernah, orang Turki sudah pernah, orang Iran, Persia juga sudah pernah. Nah, konon ceritanya kita ini yang bangsa Melayu belum pernah memimpin peradaban dunia. Nah, suatu saat, itu apakah sekedar memberikan hiburan untuk kita, atau memang nanti akan datang masanya bangsa Melayu itu yang akan memimpin peradaban.
tapi entah kapan ya. Ya, itu adalah sebuah kabar gembira, dan juga ada beberapa kelompok atau kalangan yang mendukung tesis itu dengan hadis Nabi ya, bahwa kelak di akhir zaman akan muncul pimpinan Islam dari arah timur. Nah, entah itu ilmu sambung menyambung kemudian menjadi menyambung ya, kotak-katik katuk kata orang Jawa, atau memang itu akan betul-betul terjadi, wallahu alam. Tapi ini bisa memotivasi kita ya, supaya kita lebih berusaha untuk memajukan dan memperkuat persatuan kita sebenarnya. Dan sebenarnya kalau dari sisi penggunaan bahasa, pengguna bahasa Melayu ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu kurang lebih dengan pengguna bahasa Arab ya, karena pengguna bahasa Arab di negeri Jazirah Arab itu umatnya ya, penduduknya ya kurang lebih dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand itu digabung. Jadi kurang lebih sekian. Indonesia saja berapa sekarang? 250 juta lebih. Ya, hampir, ya mungkin sekarang sudah bertambah gitu. Itu anaknya Bu Emil belum dihitung mungkin. Ya, kalau dihitung mungkin banyak lagi. Belum lagi Malaysia, belum lagi negara-negara yang lain ya. Nah, jadi jumlah penutur bahasa Melayu sebenarnya cukup bisa menjadi bahasa internasional, dan ini juga bisa menjadi modal ya sebenarnya untuk Indonesia bisa memimpin peradaban. Apalagi kalau dilihat dari sisi demografi. Ya, Jepang, kemudian bangsa-bangsa yang maju itu sudah mulai kehabisan anak-anak muda. Nah, kenapa? Karena perempuannya malas beranak. Nah, kemudian angkatan anak muda itu sudah sangat sedikit. Nah, sehingga sudah tidak ada orang-orang yang banyak itu sudah tidak lagi usia produktif. Kalau SDM-nya sudah tidak produktif, mau apa lagi? Tapi Indonesia mendapat bonus demografi. Kita saat ini ya, anak muda kita sangat banyak. Nah, sekitar mungkin sampai 25-30 tahun ke depan, kita ini masih kebanjiran anak-anak muda ya, yang usia produktif. Nah, itu kalau mereka dididik, diedukasi dengan sangat baik, itu sangat menjanjikan. Dari sisi sumber daya alam juga Indonesia sangat kaya. Ya, segala macam ada di Indonesia. Ya, mulai dari tambang, ya kemudian dari rempah-rempah, dari semuanya ada di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya peluangnya sangat besar untuk Indonesia bisa memimpin peradaban ke depannya ya. Oke, kembali kepada 3 kerajaan ini. Yang jelas mereka ini telah berjasa ya dengan berbagai kekurangan dan kelebihan mereka, dan terutama untuk Turki Utsmani ini pernah ya menjadi simbol kejayaan umat Islam. Bahkan dari beberapa literatur yang pernah saya baca, Aceh ya kemudian Jogja itu bagian dari kekhilafahan Turki Utsmani. Bahkan beberapa sumber itu juga menyebutkan Wali Songo itu, ya walaupun para sejarawan tidak sepakat seperti tadi dikatakan oleh Ustadz Muammar, ada banyak versi ya ketika kita membaca sejarah. Itu salah satu versi yang juga dikonfirmasi oleh referensi-referensi yang lain mengatakan Wali Songo itu adalah dai-dai yang dikirim oleh Turki Utsmani.
oleh Kekhilafahan Turki Utsmani untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Maka ketika dahulu Indonesia belum berdiri, nah Aceh itu menginduknya atau menganggap dirinya bagian dari Kekhilafahan Turki Utsmani. Demikian juga Kesultanan Jogja, pernah juga Sultan Hamengkubuwono keberapa sekarang itu mengatakan, ada di YouTube juga ya, bahwa dahulu Jogja itu adalah bagian dari Kekhilafahan Turki Utsmani. Jadi ketika umat Islam kuat, maka umat Islam ini akan terlindungi semuanya. Ya, Turki Utsmani sampai sekarang pun walaupun sudah berbeda negara, itu sering banyak memberikan bantuan-bantuan untuk kawan-kawan yang ada di Aceh. Nah tentu semangat kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, ya kita tetap menjadi Muslim, tapi tetap juga menjadi warga negara Indonesia yang baik. Nah dari perjalanan 3 kerajaan besar tadi, pelajaran yang juga kita bisa ambil adalah bahwa yang sering menjadikan negara-negara itu menjadi lemah adalah pertikaian di antara para pemimpinnya dan kehidupan bermewah-mewahan yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Kalau itu sudah terjadi, maka mulailah ya kemunduran sebuah negara, sebuah kerajaan atau sebuah sistem pemerintahan akan terjadi. Itu yang disebutkan dalam surah Al-An'am, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Dalam ayat yang lain dikatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha faqa 'alal qaul fadammarnaha tadmiro. Jadi kehidupan yang diisi dengan hal-hal yang israf, yang mewah, yang melebihi yang seharusnya, itu adalah awal dari kehancuran sebuah pemerintahan. Saya kira ini kawan-kawan semuanya, terima kasih untuk presenter pada hari ini, Ustadz Andre, moderator, dan juga kawan-kawan yang sudah menyampaikan pertanyaannya, sehingga pembahasan dan diskusi kita menjadi lebih kaya. Saya kira ini saya anggap cukup ya untuk sore hari ini. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.